Pas saya mau balik lagi tempat saya duduk, kursi itu jatuh sendiri bang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doi DPM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya kedatangan tamu Bang BW. Bang BW ini berasal dari Jakarta yang kebetulan pada saat ini sedang berkunjung ke rumah saudaranya yang berada di Cianjur ya Bang. Alhamdulillah Bang BW bisa datang ke tempat saya ingin berbagi pengalaman horornya. Nah, buat teman-teman biar nggak penasaran, kita langsung ngobrol sama Bang BW-nya langsung. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang Idoi. Dari kapan Bang nyampe ke sini? Kemarin sih 2 hari yang lalu. Udah 2 hari yang lalu ya. Makasih nih Bang sebelumnya udah Ya, bisa nggak mampir apa-apa. ke sini berbagi cerita horornya ke teman-teman. Jadi gimana Bang cerita? Awal mulanya seperti apa? Itu awal ceritanya kejadiannya pas paman saya meninggal. Ya, pada saat itu paman saya kan dirawat di ICU tuh. Ada kurang lebih 2 minggu di ICU dirawat. Terus saya dapat kabar meninggal. Meninggal. Kejadian itu udah berapa lama? Jadi itu baru seminggu yang lalu. Masih baru berarti? Masih baru seminggu yang lalu. Karena memang saya juga kesini mau ngasih tahu kabar yang ada di sini gitu. Iya. Nah, banyak kejadian-kejadian yang saya alami waktu itu pada saat saya lihat paman saya di rumah duka itu, Bang Idoi. Pada saat itu kan saya dikasih tahu kurang lebih sekitar jam 11:30, jam 1 lah. Sampai jam 1 itu kalau nggak salah. Saya dari rumah sendiri karena memang kan sudah malam, anak istri saya nggak saya ajak. Akhirnya saya sampai di rumah sakit, saya langsung ke rumah duka karena memang sudah dikabari bahwa paman saya itu sudah di rumah duka posisinya. Nah kebetulan pada saat sampai saya di rumah duka, itu rumah duka sepi. Nah biasanya kan ada petugas administrasi atau petugas jaganya. Bahkan termasuk sepupu abang sendiri pada waktu itu nggak ada di situ. Iya, pas saya cari kok nggak ada petugas dari rumah dukanya. Mungkin entah lagi beli kopi atau beli makan. Nah, saya juga WA lah sepupu saya yang itu kan anaknya tuh. Nah, kamu di mana? Ya, saya lagi ngurus administrasi dan surat kematiannya. Akhirnya saya nunggulah di situ. Jadi di situ itu posisinya ada 2 jenazah, Bang. Ada 2 jenazah ya, sama ruang 2 sama ruang 3. Nah, saya pikir memang ruang 3 karena masih baru ya, baru di ke rumah duka. Nah saya di situ duduklah Bang Idoi. Nah dari setelah saya duduk itu baru kejadian-kejadian aneh tuh yang udah mulai bermunculan gitu. Nah waktu yang pertama pada saat saya nunggu itu lampu neonnya tuh Bang Idoi kan, kalau yang di sebelahnya itu terang biasa. Nah awalnya juga terang, tiba-tiba mati nyala. Kalau itu mati tuh. Tapi yang lain tuh enggak normal gitu, yang lain normal. Cuma di ruangan itu. Nah pada saat mati saya lihat ada Pak Sapam lah, saya panggil, Pak ini maaf nih Pak mati lampunya, minta tolong
betulin atau diganti. Saya bilang itu. Oh, petugas atas sapamnya petugas tekniknya lagi di ruang perawatan, lagi memperbaiki, ada kerusakan di ruang perawatan. Oh iya Pak, kalau bisa tolong ini Pak, ini gelap banget, soalnya saya takut juga. Emang gelap tapi ada sedikit cahaya dari ruangan sebelah gitu, jadi nggak, tapi cukup serem juga lah karena memang saya sendiri ngadepin dua jenazah di situ ya. Gitu. Nah dari situlah akhirnya sapam itu bilang udah nggak usah, ini udah biasa kok, kadang di ruang 3 itu kalau ada yang meninggal suka begitulah. Ada, jadi emang udah hal biasa gitu. Iya, buat sapamnya mungkin ya biasa, tapi buat saya kan luar biasa juga ya kan, lampu mati depannya yang itu, walaupun itu paman saya gitu. Dan setelah sapam itu pergi, saya awalnya sih nggak masalah ya, tapi lama-lama kok di situ kok mulai berasa gitu, ada hal-hal yang mulai aneh, ganjil gitu. Ada kejadian-kejadian lagi. Iya, abis itu setelah sapam itu pergi, di situ saya ngeliat sosok bayangan di pojok pintu tuh, kayak orang berdiri, kayak senyum lah. Namanya samar ya bang, gelap. Lampu tuh posisinya lagi mati itu, makanya saya agak-agak buram kalau saya kacamata gini ya. Nah, saya berdiri, saya pikir memang ada orang atau keluarga yang di ruang sebelah. Saya samperin, itu nggak ada bang ternyata gitu. Memang jelas itu sosok bayangan yang setinggi saya lah gitu. Nah, saya deketin ternyata nggak ada, kaget juga di situ. Ya Allah kok nggak ada, saya pikir orang beneran. Nah, tiba-tiba di situ ada kursi, ternyata ada kursi. Pas saya ada kursi doang gitu. Pas saya mau balik lagi tempat saya duduk, kursi itu jatuh sendiri bang. Fulak, kan itu saya, astagfirullahaladzim, itu saya kaget lagi. Masya Allah, kenapa ini? Ternyata kursi jatuh sendiri gitu. Habis itu saya makin merinding lah, ini merinding dong bang saya cerita tuh. Karena udah nggak biasa gitu kayak kejadiannya, kalau mungkin lampu apa gimana. Nah, ini kursi jatuh sendiri bang, betul. Nah, saya dari duduk sambil posisi lampu masih mati tuh bang. Nah, di situ kayak itulah, kayak hordeng ya, kayak ada hordeng. Sebenarnya sih kipasnya nggak terlalu yang gimana, memang mati juga ya, ada kipas juga mati, lampu mati. Itu kayak ada goyang gitu bang, kayak ada tapi kenceng gitu ya, kayak tertiup angin. Iya, kadang sampai ke ini saya gitu kerasanya. Wah, saya makin merinding ya kan. Ini makin di situ sendiri. Iya, itu pas di situ saya masih nunggu sepupu saya karena masih belum selesai suratnya itu. Setelah banyak kejadian-kejadian yang saya alamin itu bang, alhamdulillah sepupu saya yang satu lagi datang tuh, adiknya. Dia sambil manggil saya, Om ngapain di situ? Lah kan ini paman. Iya, itu jenazah paman kan. Om gimana sih, itu bukan jenazah ayah. Terus ayahnya mana? Ayah ada sebelah itu yang kamar 2. Di situ saya kaget. Jadi selama ini saya nungguin jenazah yang orang lain gitu ya. Nah, akhirnya dibawa pulang lah, sudah jam 4 dan kita bawa pulang maman saya karena sudah selesai semuanya surat-suratnya. Dan saya juga kalau misalkan pada waktu itu posisinya ada di abang, nggak kebayang gitu, saya nungguin sendiri dan salah kamar gitu. Iya bang, pokoknya jangan sampai lah gitu ya, kalau bisa kalau memang ada keluarga atau gimana kita tanya dulu. Emang posisinya kemarin juga waktu itu nggak ada siapa-siapa di situ bang. Saya juga nggak tahu kalau rumah duka itu udah banyak kejadian aneh seperti itu. Ada pesan yang mau ditambahkan mungkin buat teman-teman? Jangan pernah takut kayak saya bang. Jadi jangan takut ya. Iya, pokoknya ya kalau ada hal apapun yang ini kita
ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa, kita minta perlindungan, itu aja. Nah teman-teman, dari ceritanya Bang Wewe kita bisa ambil pelajaran untuk kita semua, jangan sampai apa yang pernah dialami sama Bang Wewe teralami atau kejadian sama diri kita sendiri. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman horornya, bisa nanti DM ke Instagram PM Channel. Dan saya Doy, Bang Wewe, kita undur pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.